Jadi di hari kedua itu mulai ada kegiatan. Kita berangkat jam 8 ke tempat kumpulnya. Di situ kita kan masih awal nih, jadi dapat sambutan dari banyak dosen, terus ada juga dari pihak pemerintahnya sana juga. Habis itu kita langsung masuk ke materinya. Materi tentang cara menghapus nuklir di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Come back with me Iva Yuan in Inspiring Sisma, Ruang Inspirasi. Sekolah Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education Center salah satunya menerapkan profil multilingual di mana para siswa dan guru yang ada di Sisma harus memiliki atau menguasai bahasa internasional, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin. Kali ini di Ruang Inspirasi, kita akan berbincang-bincang dan mengulik pengalaman dari seorang siswa berprestasi dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren yang telah meniti prestasinya di negeri Sakura. Pastinya siswa sudah pada tahu kan di mana negeri Sakura itu? Ya, that's right, Jepang. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu seorang siswa SMAIS yang akrab dikenal dengan Mas Ari. Selamat sore Mas Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Konnichiwa. Nah, oke Mas Ari, pasti siswa udah penasaran banget. Sekarang Mas Ari boleh perkenalan diri dulu nih. Dari namanya siapa, kemudian kelas berapa, anak keberapa nih dari keluarga, dan hobinya apa? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari Dariman dari kelas 11 1A. Saya merupakan anak pertama dan hobi saya itu berolahraga kayak futsal sama basketan gitu. Terus akhir-akhir ini saya juga suka untuk nonton film kayak anime. Sama musik juga, dengarkan musik. Oke, anak pertama ini ya Mas Ari, punya hobi di bidang olahraga dan juga suka menonton film-film anime dari Jepang. Wah, oke Mas Ari, memiliki hobi olahraga dan juga suka menonton film Jepang. Nih akhirnya Mas Ari telah mengikuti kegiatan Hiroshima Junior International Forum yang ada di Jepang. Apakah Jepang merupakan salah satu kota atau negara impian yang Mas Ari idam-idamkan? Jadi mulai dari kelas 7 itu saya sudah mulai tertarik dengan negara Jepang sendiri. Habis itu karena saya nonton banyak anime itu, terus sampai sekarang motivasi saya itu ingin mendapatkan beasiswa untuk ke Jepang nantinya. Luar biasa, dan pada akhirnya sampailah Mas Ari mengikuti program Hiroshima Junior International Forum. Nah, boleh dijelasin nggak Mas Ari, sebenarnya program ini itu merupakan program seperti apa sih? Dan boleh cerita nih awal perjalanannya Mas Ari, mulai dari awal sampai dengan akhirnya lolos. Jadi awalnya itu dari guru bahasa Jepang saya itu mengirimkan info bahwa ada program ini. Habis itu saya juga tertarik untuk ikut program ini, jadi saya coba ikut, terus keterima, alhamdulillah. Setelahnya diterima, saya di situ agak kaget karena saya benar-benar nggak nyangka sih negara yang saya impikan itu bisa saya datangi, walaupun cuma 1 minggu aja. Oh, ternyata Mas Ari di sana selama 1 minggu ya. Dan mendapatkan informasi program ini dari guru bahasa Jepang di SMAIS tentunya. Oke. Adakah tes-tes yang harus Mas Ari ikuti ketika mengikuti program tersebut? Jadi sebelum saya berpartisipasi dalam program ini, saya diharuskan untuk mengisi formulir. Di situ ada data diri. Setelah itu yang paling penting sih motivasi. Terus yang kedua itu bagaimana sih kontribusi pemuda seperti saya ini untuk mencapai kedamaian dunia. Yang ketiga itu setelah melakukan
setelah berpartisipasi dalam program ini nantinya mau ngapain gitu. Oke, jadi after the program harus ada follow up-nya nih ya. Mas Ari akan memiliki tujuan-tujuan apa lagi nih setelah program tersebut? Ya, berarti di sana Mas Ari full memakai bahasa Jepang. Karena ini program internasional jadi nggak full bahasa Jepang, karena partisipasinya juga berasal dari banyak negara, nggak cuma Jepang aja. Jadi ada dari Jerman, Prancis, Amerika, terus ada juga dari Thailand. Jadi kita di sana itu ngomong pakai bahasa Inggris. Oh, international language berarti ya. Mostly. Ya. Tapi karena kebanyakan partisipasi dari program ini pakai bahasa Jepang, jadi saya kadang agak selipin bahasa Jepang juga pas ngomong. Oke, jadi menyesuaikan ya, Mas Ari di sana beradaptasi ya. Wah, ada berapa partisipan nih yang mengikuti kegiatan ini? Untuk angkanya sendiri saya agak lupa, tapi ada sekitar 80 lebih. Wow, 80 lebih partisipan. Dari berapa negara Mas Ari? Kurang lebih dari 23 negara, dan setengah dari partisipasi itu adalah siswa Jepangnya langsung dari sana. Wah, luar biasa. 23 negara dan lebih dari 80 partisipan. Keren sekali Mas Ari. Boleh diceritain gak sih gimana nih pengalaman selama ada di Jepang? Walaupun 1 minggu itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan tentunya. Untuk hari pertama itu saya sampai ke Jepang itu saya ketemu teman-teman saya dari Asia Tenggara. Wah. Yang dari Thailand, Kamboja, Myanmar. Di situ saya mulai kenalan sama mereka. Untuk hari pertamanya sendiri itu masih free ya, jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Kita cuma disuruh ngumpul di hotelnya, habis itu free. Jadi saya gunakan untuk jalan-jalan di sana. Oke, jadi selama di sana 24/7 itu apa yang dilakukan di sana? Apakah ada waktu tertentu untuk kelas, kemudian Mas Ari ada kegiatan volunteering atau something? Jadi di hari kedua itu mulai ada kegiatan. Kita berangkat jam 8 ke tempat kumpulnya. Di situ kita kan masih awal nih, jadi dapat sambutan dari banyak dosen, terus ada juga dari pihak pemerintahnya sana juga. Habis itu kita langsung masuk ke materinya. Materi tentang cara menghapus nuklir di dunia. Oh, menarik sekali ya. Ya, itu tema ini dibawakan oleh 2 dosen langsung dari Jepangnya. Setelah mendengarkan pematerinya, kita disuruh buat kayak peta konsep tentang kesimpulannya yang udah didapat. Setelah itu dipresentasikan kembali kepada teman-teman semuanya. Wah, dan itu menggunakan bahasa Inggris atau Jepang? Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Itu dari pertama sampai akhirnya, kalau boleh dirangkum, ada kegiatan apa aja sih selama 1 minggu itu? Selain tadi ada kegiatan seperti penjelasan tentang penghapusan nuklir, terus ada apa aja? Kalau bisa dirangkum dalam 1 minggu itu? Di 1 minggu itu kita belajar bagaimana sih peran pemuda itu dapat untuk menghapus nuklir di dunia ini. Karena kan Hiroshima sendiri ini kan dulu kan pernah terdampak dari serangan kota nuklir, dan sekarang kota ini menjadi sebuah monumen untuk menolak adanya bom nuklir. Oh, seperti itu ya, Mas. Nah, selama ada di sana, selama seminggu ini, selain menerima materi-materi, ada nggak sih culture shock atau mungkin perbedaan culture dari Jepang dan Indonesia sendiri yang membuat Mas Ari itu amazed? Jadi culture shocknya saya di sana itu ada teman saya dari Jepang. Dia itu di sana itu kayak jadi tour guide-nya saya gitu. Oke. Dia asal dari Hiroshima-nya sana, terus saya kebetulan dekat sama dia juga. Pas di hari ketiga itu saya kan pergi ke Miyajima Island. Di situ saya kan mengunjungi sebuah monumen di Miyajima Island yang kayak gerbang merah itu. Wow. Dan di sana dia itu kayak menjelaskan gitu tentang budaya-budayanya dia. Oke, jadi dari seorang
partisipan dari Jepang asli ya. Nah nanti mungkin kita akan sertakan dokumentasi Mas Ari, bagaimana kalian mengunjungi Miyajima Island. Selain itu ada apa lagi Mas Ari? Mungkin dari segi makanan. Kalau dari segi makanannya sih saya di sana nyoba takoyakinya langsung dari sananya. Wah, gimana nih rasanya? Apakah berbeda dengan yang ada di Indonesia? Rasanya beda banget kalau bisa. Beda banget. Di sana itu lebih crunchy, terus isiannya lebih banyak gitu. Oke, so which one do you prefer? Japan. Oke, karena memang originally dari Jepang ya Mas Ari. Wah, itu tadi Mas Ari bisa tahu sejarah-sejarah tempat lah yang ada di sana, kemudian makanan. Kalau dari kebiasaan Mas Ari, ada nggak sih yang berbeda kebiasaan? Kan itu tadi diikuti oleh 80 lebih orang dari 23 negara lagi. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan nih antara orang-orang di luar sana, foreigners, dengan kita yang orang Indonesia? Yang menurut Mas Ari tuh, wah menarik banget nih. Jadi mereka itu kayak lebih bertanggung jawab aja sih sama yang mereka kerjain gitu. Memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya. Kalau dari kedisiplinan Mas Ari? Kedisiplinannya di sana itu hebat banget sih. Hebat banget ya, berarti sejalan dengan program-program yang ada di Sisma ya Mas Ari. Kita kan sudah ada profil pemimpin negarawan. Di situ kita dibelajari atau dibiasakan untuk bisa disiplin, tegap dan cekatan. Nah, berarti Mas Ari selama ada di sana tidak susah dong ya penyesuaiannya? Iya, tidak susah. Oke, luar biasa Mas Ari. Nah, manfaat dari mengikuti program ini tuh apa sih sebenarnya Mas Ari? Manfaatnya sih banyak sih. Kita bisa nambah wawasan kita tentang penghapusan nuklir. Terus juga di sana saya dikasih materi tentang bangunan perdamaian. Itu juga menambah wawasan saya. Terus juga mungkin bisa menambah hubungan, menambah teman. Oke, relasi. Iya, menambah relasi. Nggak cuma dari teman dari Indonesia aja, tapi dari internasional. Ya, setuju banget sih, karena relasi akan sangat penting untuk nanti kita masa depannya Mas Ari. Karena kita tidak pernah tahu nasib kita akan seperti apa di masa depan. Mungkin nanti Mas Ari akan menjadi seorang beasiswa awardee di Jepang. Amin. Semoga ya Mas Ari ya. Karena kegiatan ini merupakan langkah awal Mas Ari untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah Mas Ari, terakhir nih ya. Pastinya Sismit menunggu atau menanti-nantikan tips gimana sih Mas Ari supaya bisa lolos untuk mengikuti program yang seperti Mas Ari ikuti? Oke, untuk tipsnya sendiri itu jadi pas kalian ingin mengumpulkan dokumen, itu kan ada 3 pertanyaan: motivasi, terus peran pemuda dalam mencapai kedamaian dunia, terus yang ketiga itu setelahnya kalian mau ngapain. Itu sebisa mungkin dijabarkan, jangan cuma singkat doang, satu kalimat 2 kalimat, terus dijabarkan sedetail mungkin motivasi kalian, kenapa sih ingin berpartisipasi dalam forum ini. Terus yang kedua itu peran pemuda, itu kalau bisa dibuat seunik mungkin lah. Artinya anti mainstream ya, tidak seperti pemikiran-pemikiran pada umumnya. Oke. Itu aja Mas Ari, atau ada nggak sih tips and trik lain, misalnya dari segi ibadah, dukungan guru, dukungan orang tua, seperti itu? Untuk tips yang lainnya, sebelum saya menerima kabar saya diterima ini, saya tahajud. Masya Allah. 1 bulan full dan alhamdulillah keterima. Terus saya mengedepankan ibadah juga. Wah, lebih rajin lagi ibadahnya ya. Wah, apalagi Mas Ari ada di Ma'had Semais. Jadi memang untuk ibadahnya jadi lebih bisa terkontrol ya Mas Ari. Lebih terkontrol. Oke. Untuk guru dan orang tua apakah full mendukung? Untuk guru sangat mendukung. Saya juga setelah mendapat kabar dari saya keterima ini, mereka langsung gercep ngasih saya bimbingan, karena saya kalau bisa dibilang itu kemampuan bahasa Inggris saya sangat-sangat kurang. Oke, tapi bahasa Jepangnya nih yang malah oke ya. Wah, keren loh ini ya. Mas Ari meskipun merasa bahwa bahasa Inggrisnya kurang, tapi kamu punya kelebihan yang mungkin belum kamu sadari Mas Ari ya. Malah bahasa Jepangnya yang nomor 1. It's okay Mas Ari, gak ada kata terlambat untuk selalu bisa
memperbaiki kualitas diri ya Mas Ari. Oke, thank you so much Mas Ari for coming to Ruang Inspirasi. Kali ini kita telah mendengar bagaimana seorang Ari, siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School Sistem Pesantren, telah berhasil lolos ke negara impiannya dengan program Hiroshima Junior International Forum. Untuk para sismate yang ingin mengikuti jejak Mas Ari menjadi siswa berprestasi, tadi kunci jangan lupa yang pertama adalah memperbaiki ibadah dan terus memberikan yang terbaik, berusaha yang terbaik. Thank you so much for all sismate for watching us in Ruang Inspirasi. Arigatou gozaimasu. Iva Yuan akan menyapa para pemirsa di segmen selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, kita bareng-bareng ya. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. I'll see you again.